Luka Modric menunjukkan performa bagus saat Real Madrid berjumpa Girona pada pekan ke-25 La Liga. Luka Modric bikin 1 gol dan membawa Real Madrid menang dengan skor 2-0. Luka Modric mencetak gol yang memecahkan kebuntuan Real Madrid. Gol itu lahir dari aksi yang luar biasa. Lebih spesial lagi karena gol itu dicetak pemain yang berusia 39 tahun. Modric mengontrol bola liar dari sepak sudut dengan dada. Pemain asal Kroasia itu lantas melepas tendangan keras dari luar kotak penalti. Luka Modric sendiri telah mencetak 2 gol dan 3 assist di La Liga. Sementara di Liga Champions, Modric bikin 3 assist dari 10 laga yang sudah dimainkan sejauh ini. Modric hebat. AC Milan dalam situasi yang tidak baik-baik saja. 2 hasil buruk secara beruntun terjadi karena kesalahan sendiri. Saat ini kami mempersulit diri kami sendiri. Kami mendapatkan hasil imbang dan kemudian langsung kebobolan 2-1. Jadi kami harus lebih dewasa, kata Reinsdorf. Kami tidak bisa terus mempersulit diri sendiri di setiap pertandingan. Itulah yang sedang terjadi saat ini, sambung Tijani Reinsdorf. Spekulasi baru muncul terkait siapa pengganti Carlo Ancelotti sebagai pelatih Real Madrid di musim depan. Pelatih Bournemouth, Andoni Iraola, dilaporkan jadi kandidat baru untuk pekerjaan tersebut. Menurut laporan The Daily Mail, manajemen Real Madrid sangat terkesan dengan pekerjaan Iraola di Bournemouth. Ketika ia datang, Bournemouth masih berada di papan bawah Premier League. Namun dalam waktu singkat ia menyulap The Cherries menjadi tim yang sulit ditaklukkan. Pertimbangan lain, Real Madrid ingin mempekerjakan Iraola karena sang pelatih mengenal medan La Liga dengan baik. Ia sempat menghabiskan 12 tahun karirnya sebagai pemain Athletic Bilbao. Ia juga pernah menjadi bagian dari timnas Spanyol. Ia juga pernah melatih Rayo Vallecano selama 3 musim. Liverpool mengambil langkah besar menuju gelar Premier League usai mengalahkan Manchester City 2-0 di Etihad Stadium. Kemenangan ini membuat The Reds unggul 11 poin di puncak klasemen Liga Inggris dengan 11 laga tersisa. Roy Keane menyebut Liverpool sebagai tim yang brutal dan efisien setelah mengalahkan Manchester City. Ia yakin The Reds akan meraih gelar Premier League musim ini. Roy Keane menilai Liverpool masih bisa mencetak lebih banyak gol. Sergio Conceição menghadapi tekanan besar setelah AC Milan mengalami pekan yang sulit. Kekalahan 1-2 dari Torino menambah luka setelah tersingkir dari Liga Champions oleh Feyenoord. Setelah kekalahan dari Torino, Milan menggelar rapat darurat pada Minggu pagi. Rapat ini dihadiri Conceição, Zlatan Ibrahimovic, Geoffrey Moncada, dan Giorgio Furlani. Tujuan pertemuan ini adalah untuk mengevaluasi hasil buruk dalam beberapa pekan terakhir. Para petinggi klub ingin mencari solusi agar Milan bisa kembali ke jalur kemenangan. Menurut laporan La Gazzetta dello Sport, pihak klub masih mendukung Conceição dan menilai pemain yang sebagai penyebab kekalahan utama. Calciomercato.com menyebut bahwa tidak ada yang aman di Milan saat ini. Semua pihak termasuk pelatih dan pemain harus meningkatkan performa mereka. Juventus kembali mengalami masalah cedera dalam laga melawan Cagliari. Andrea Cambiaso dan Douglas Luiz harus meninggalkan lapangan lebih cepat. Cedera kedua pemain ini semakin memperburuk situasi Juventus. Bianconeri memang sedang dilanda badai cedera musim ini. Mereka sebelumnya sudah kehilangan Renato Veiga, Nicolo Savona, Viere Kalulu, Gleison Bremer, dan Juan Cabal. Mohamed Salah kembali menunjukkan tajinya sebagai salah satu penyerang terbaik di dunia. Bintang Liverpool ini memimpin perburuan top skor Premier League musim 2024-2025 dengan torehan 25 gol. Ketajamannya di depan gawang membuat jarak yang cukup signifikan dengan para pesaingnya. Mohamed Salah telah mencetak 25 gol di Premier League musim ini. Jumlah tersebut sudah melampaui torehan gol Frank Lampard sepanjang karirnya di Liga. Dengan torehan gol yang luar biasa ini, Mohamed Salah semakin dekat untuk menyamai bahkan melampaui rekor gol Sergio Aguero di Premier League. Apakah Mohamed Salah akan mampu memecahkan rekor tersebut? Pernyataan tersebut akan menjadi tantangan tersendiri bagi Mohamed Salah dan Liverpool di sisa musim ini. Pertandingan-pertandingan selanjutnya akan menjadi penentu apakah Mohamed Salah akan mampu menorehkan sejarah baru di Premier League.
Alexander Isak telah mencuri perhatian di Premier League musim ini dengan performa luar biasa. Sejak bergabung dengan Newcastle, Isak berhasil mencetak 19 gol per 24 Februari 2025, menjadikannya sebagai pencetak gol terbanyak pemain Swedia dalam sejarah Liga Inggris. Dengan performa yang mengesankan, tidak mengherankan jika Alexander Isak menjadi incaran klub-klub besar Eropa. Ada Arsenal, Liverpool, Chelsea, Paris Saint-Germain, dan Barcelona. Adalah beberapa nama yang muncul dalam rumor tersebut. Setiap klub memiliki alasan tersendiri untuk menginginkan Alexander Isak dalam skuad mereka. Manajer Manchester City Pep Guardiola mengungkap kondisi terbaru Erling Haaland yang menepi karena cedera lutut. Erling Haaland dihadapkan bisa segera main lagi. Pep Guardiola mengungkap bahwa Erling Haaland sebenarnya sudah kembali berlatih jelang melawan Liverpool. Namun Erling Haaland masih belum siap bertanding. Saya punya firasat Haaland segera kembali karena di hari Sabtu dia berlatih dan menunjukkan beberapa pergerakan bagus. Tapi dia bilang kepada kami kalau dia tidak siap dan saya harus menghormati itu. Semoga di Spurs dan laga-laga berikutnya dia bisa membantu kami, katanya. Ada momen tidak biasa saat New York City FC menahan imbang Inter Miami dengan skor 2-2 di pekan pembuka Major League Soccer musim ini. Salah satu pemain mereka merayakan gol dengan selebrasi ala Cristiano Ronaldo. Hal itu dilakukan Mircea Ilenič pada laga di Kansas Stadium. Ia menyamakan skor menjadi 1-1 pada menit 26 melalui tembakan mendatar dari sudut sempit usai menerima umpan tendangan bebas dari Maximiliano Morales. Ilenič langsung berlari ke sudut lapangan kemudian melompat sambil berputar 180 derajat mengikuti selebrasi siu yang lazim digunakan Ronaldo usai mencetak gol. Perayaannya seolah mengejek Lionel Messi berada di tak jauh dari sana. Pemain anyar timnas Indonesia yang baru saja dinaturalisasi oleh Romeni menandai debutnya sebagai starter bersama klubnya Oxford United dalam lanjutan divisi Championship atau kasta kedua Liga Inggris akhir pekan kemarin. Ole Romeni bermain selama 87 menit sebelum ditarik keluar digantikan oleh Mark Harris. Menurut statistik dari FotMob, Ole Romeni punya rating 5,8 dalam laga versus West Bromwich Albion kemarin. Mantan bomber FC Utrecht tersebut merefleksikan starter pertamanya untuk Oxford United dan kekalahan telak dari West Bromwich Albion. Penampilan melawan WBA menjadi kelima bagi Ole Romeni untuk Oxford United di Championship. Media Belanda mengabarkan bahwa asisten pelatih timnas Indonesia Alex Pastoor mendapatkan tawaran untuk menangani SC Heerenveen. Dilamar untuk menjadi nahkoda SC Heerenveen, Alex Pastoor memilih untuk tidak mengambilnya. Dia memutuskan tetap menjadi asisten pelatih timnas Indonesia dan sebagai pandit sepak bola di Belanda. Calon kiper timnas Indonesia Emil Audero bermain heroik ketika membela Palermo melawan Cosenza dalam lanjutan pekan ke-27 Serie B 2024-2025 atau kasta kedua Liga Italia. Audero mencatatkan clean sheet. Selain itu, penjaga gawang berusia 28 tahun itu membukakan 6 penyelamatan dan menjadi man of the match versi FotMob. Kiper kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat 18 Januari 97 itu mendapatkan rating 8,8. Statistik memperlihatkan Emil Audero merangkum 80% akurasi umpan hingga 14 recovery. Anthony diusir keluar lapangan saat Real Betis menang 2-1 atas Getafe, yang berarti ia akan absen pada pertandingan mendatang melawan Real Madrid. Momen ceroboh Anthony adalah cara terburuk untuk mengakhiri penampilan positif pemain internasional Brazil itu saat ia memberikan assist kepada Isco untuk gol pembuka timnya. Pengusirannya terjadi di menit-menit akhir sehingga Getafe tidak mampu memanfaatkan keunggulan mereka dan pasukan Manuel Pellegrini bertahan untuk menang 2-1. David Hanko semakin dekat dengan kepindahan ke Juventus meskipun ada ketertarikan dari Liverpool. Laporan terbaru menyebutkan bahwa bek Feyenoord ini lebih memilih untuk bergabung dengan Bianconeri di musim panas mendatang. Juventus terus memantau perkembangan Hanko, terutama setelah Feyenoord berhasil mencapai babak 16 besar Liga Champions. Pertandingan melawan Inter Milan akan menjadi ujian berat bagi Feyenoord.
Tetapi bagi Hansko, itu juga menjadi kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Tuttosport mengungkapkan bahwa perwakilan Hansko telah menjalin kesepakatan awal dengan Juventus mengenai kontrak 5 tahun senilai 2,5 juta per tahun. Ditambah bonus ini menunjukkan bahwa sang pemain serius untuk bergabung dengan klub asal Turin itu. Hansko tampaknya tidak terlalu terpengaruh oleh minat Liverpool dan enggan mempertimbangkan tawaran dari klub Premier League tersebut. Keinginannya untuk merasakan atmosfer Allianz Stadium menjadi motivasi utama dalam keputusan transfernya. Wonderkid Barcelona Lamine Yamal ditanya soal kemungkinan membelot untuk pindah ke Real Madrid. Di usianya yang baru menginjak 17 tahun, Lamine Yamal masih punya banyak ruang untuk berkembang dan ia terus dibanding-bandingkan dengan sang god Lionel Messi. Kecemerlangan yang demikian selalu menarik minat Real Madrid serta model rekrutan Galactico Presiden Los Blancos Florentino Perez. Namun tidak banyak pemain yang pernah membelot dari Blaugrana untuk menyeberang ke sisi El Clasico. Salah satunya adalah Luis Figo. Ditanya oleh Mundo Deportivo soal kemungkinan mengikuti jejak Figo, Lamine Yamal menjawab tegas, mustahil, Madrid tidak mungkin. Bek Sevilla Loic Bade diperkirakan akan menerima tawaran transfer baru menjelang musim 2025-2026. Klub Premier League Aston Villa secara terbuka mengejarnya pada awal tahun 2025 tetapi gagal menyelesaikan kesepakatan sebelum jendela transfer ditutup pada awal Februari. Menurut laporan dari Picajes.net, Chelsea kini memasukkan nama Bade dalam daftar target utama mereka untuk memperkuat lini pertahanan. Pelatih anyar Enzo Maresca ingin membangun keseimbangan baru di barisan belakang The Blues. Chelsea baru saja meminjamkan Axel Disasi ke Aston Villa setelah Unai Emery gagal mendapatkan Bade pada Januari lalu. Jika performanya memuaskan, Disasi berpeluang pindah permanen ke Villa Park. Chelsea sedang mempertimbangkan tawaran awal sebesar 30 juta euro untuk memulai negosiasi sebelum musim berakhir. Namun, Sevilla diyakini akan berusaha menaikkan harga agar bisa mendapatkan keuntungan maksimal dari salah satu aset berharga mereka.